Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Pak Guru Alan. Hai anak-anak sekalian, bagaimana kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan, baik di rumah maupun di luar rumah. Hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Pada materi ini, kalian akan belajar bagaimana menyajikan sebuah teks dengan bantuan diagram peta pikiran, juga dengan bentuk kata tanya. Kemudian, kita juga akan belajar mengenal tanggung jawab terhadap negara, terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan, dan terhadap masyarakat. Dan terakhir, kalian akan belajar bagaimana mengetahui kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan masyarakat. Lebih jelasnya, simak dengan baik. Anak-anak sekalian, kita mulai saja pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Diawali dengan muatan bahasa Indonesia KD 32 dan KD 42. Dalam materi ini kita akan bahas menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Itulah yang namanya peta pikiran ya. Jadi kita mencatatnya dalam bentuk sebuah diagram. Itulah yang namanya peta pikiran. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok, tentunya dengan bantuan kata tanya. Jadi selain ada diagram peta pikiran ya, diagram peta pikiran juga ada bantuan kata tanya untuk menyajikan informasi penting ya dalam sebuah teks ya, atau juga dalam sebuah lisan atau audio atau video ya. Nah, ini contohnya. Misalnya ada judul wacananya taruh di sini. Kemudian diuraikan nih ya dengan bantuan kata tanya. Misalnya apa yang dilakukan, kapan, di mana kegiatan dilakukan, pohon apa yang ditanam, mengapa kita harus menanam pohon, siapa yang melakukan. Nah, ini baru judul temanya ya, atau judul wacananya. Nah, inilah yang dinamakan dengan diagram peta pikiran. Ya, jadi mencatat secara kreatif ya, diambil yang penting-pentingnya dengan menggunakan kata tanya ya, tanya apa, tanya kapan, tanya di mana, terus apa yang ditanam, siapa, mengapa. Nah, kita harus tahu nih jawaban-jawabannya. Kalau apa tuh apa, kapan tuh apa misalnya waktunya ya kan, di mana adalah catatan tempat, mengapa, sebab. Nah, itulah ya macam-macam kata tanya dengan jawaban-jawabannya. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah muatan PPKN KD 32 dan KD 42. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Itu yang namanya hak. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Sementara tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, inilah pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita semua ya, diri kita, masyarakat ya, memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya. Itulah perbedaan dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah,
Sekarang ini ada sebuah gambar. Bagaimana tanggung jawab terhadap diri sendiri? Bagaimana tanggung jawab terhadap agama kita, Tuhan kita? Bagaimana tanggung jawab kita sebagai bangsa, ya? Terhadap bangsa negara. Bagaimana tanggung jawab masyarakat? Gitu pun bagaimana terhadap anggota keluarga. Misalnya untuk diri sendiri. Ketika kita mendapat PR dari guru, malah kita asik-asikan main game, malah asik-asikan kita nonton TV, sehingga dia tidak menyelesaikan apa? Tugas PR-nya gitu. Ini dalam arti apa? Dalam arti tidak memenuhi tanggung jawab, ya. Begitu dengan keluarga. Seorang ayah patut dan pantas, ya, menjadi kepala keluarga untuk bekerja dari pagi sampai sore, ya kan? Dalam apa? Dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Nah, kalau kamu gimana? Tanggung jawabnya sebagai di keluarga tentunya adalah belajar dengan rajin supaya keluarga senang. Jadi kalau misalnya kamu sebagai pelajar di keluarga tidak belajar dengan sungguh-sungguh, berarti dia tidak tanggung jawab. Begitupun dengan Tuhan, agama kita, ya Tuhan, agama kita juga. Gimana tanggung jawab Tuhan? Ya, beribadah, mensyukuri nikmat yang telah diberikan, ya kan? Itu dalam apa? Tentu tanggung jawab kita terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dengan masyarakat, ya kan? Apa tanggung jawabnya? Ya, memelihara keamanan, memelihara keindahan lingkungan, ya kan? Nah, itulah bentuk tanggung jawab terhadap anggota masyarakat. Nah, kita adalah bagian dari anggota masyarakat. Yang tadi bagaimana? Kalau kita jadi sebagai bangsa dari bangsa Indonesia, ya tentu kita harus tanggung jawab. Contohnya apa? Misalnya kita kepilih menjadi pemain bulu tangkis di Olimpiade kemarin, ya kita harus tanggung jawab bagaimana kita berusaha untuk bisa berhasil menjadi juara. Nah, itulah tanggung jawabnya, ya. Itulah contoh-contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap keluarga, dan tanggung jawab terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam ini. Teruskan muatan ilmu pengetahuan sosial, jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi ini adalah macam-macam kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, di sini ada contoh-contohnya, ya. Misalnya pertanian, ada tanam, hasil pertanian, kebunan, misalnya menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu dan karet, peternakan, pembudidayaan hewan ternak, ya, perikanan, pembudidayaan ikan air tawon, air laut, kehutanan, meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu, perindustrian, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, pelayanan jasa, melayani masyarakat. Nah, inilah jenis-jenis kegiatan yang dapat membantu apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita lihat sama-sama nih, ya kan? Ini apa ini kira-kira? Ya betul, ini adalah pertanian, ya. Betul, ini apa kira-kira? Ya betul, ini adalah perkebunan teh, ya. Perkebunan teh ini peternakan ayam, ya. Betul. Ini perikanan, ya, orang jual ikan, ya. Ini kehutanan, ya, misalkan kayu, ya. ini adalah pabrik industri mobil, ya. Industri mobil, ya. Kemudian pelayanan jasa, ini apa nih kira-kira? Waitress, ya, pelayan tamu hotel nih, ya. Yang ini, oh, perawat, bidan, dokter, ya. Ini tukang cukur, salon, ya. Yang ini pemerintahan kelurahan, ya. Inilah bagian contoh-contoh pelayanan jasa, ya, yang harus kamu ketahui, ya. Ada waitress, pelayan tamu, ya, ada dokter, bidan, ya, tukang cukur, ada pelayanan KTP, ya kan, kartu keluarga. Ini ada di mana? Ada di kelurahan atau wali kota, ya. Oke, itu saja dari Pak Guru Alan untuk mata hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
dari perguruan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.